Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulinda Rahmawati dengan nomor NIM 20200100046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode dan ruang lingkup pada mata pembelajaran PAI dalam materi Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai Al-Quran Hadis, di mana pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis itu kata pembelajaran sendiri itu merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar, di mana aktivitas belajar itu lebih dititik fokuskan kepada siswa dan mengajar itu lebih didominankan kepada guru atau dilakukan oleh seorang guru. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu yang pertama ada untuk pengetahuan, di mana diharapkan ini anak-anak dapat mengetahui setiap materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan, yang diharapkan anak itu mampu melaksanakan dan mengajarkan apa yang ia ketahui di dalam kehidupannya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu pembiasaan, di mana diharapkan anak itu mampu membiasakan apa yang telah ia laksanakan dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Adapun ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu yang pertama itu ada pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua ada hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna dari kandungannya. Kemudian yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan dari membaca Al-Quran tersebut. Nah, metode yang tepat dalam pembelajaran hadis yaitu dengan menggunakan metode ceramah dengan cara penyampaian materi pembelajaran yang mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Karena dengan menggunakan metode ceramah ini, biasanya siswa akan lebih mudah memahami dan lebih mudah mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu fikih, di mana ruang lingkup mata pembelajaran fikih itu meliputi fikih ibadah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik. Seperti misalnya tata cara sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada fikih muamalah yang menyangkut mengenai pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang apa sih makanan dan minuman yang halal ataupun yang haram. Kemudian ada tata cara khitan, kurban, dan tata cara pelaksanaan jual beli. Kemudian metode apa sih yang tepat? Nah, metode yang tepat yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan metode ceramah dan demonstrasi, karena biasanya dalam mata pembelajaran fikih ini memerlukan banyak praktek yang memang harus dilihat langsung oleh murid-murid supaya mereka memahami apa yang disampaikan. Tidak hanya paham mengenai materi, tapi juga mengenai tata cara apa saja yang ada di dalam materi pembelajaran fikih. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada akidah akhlak, di mana mata pembelajaran akidah akhlak ini berisi mengenai pelajaran yang dapat mengarahkan kepada pencapaian kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami rukun iman dengan sederhana, serta pengamalan dan pembiasaan berakhlak Islami dan juga sederhana untuk dapat dijadikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya. Adapun ruang lingkup dari pembelajaran akidah akhlak yaitu yang pertama ada aspek akidah keimanan yang meliputi ada kalimat thayyibah seperti materi pembiasaan, yaitu seperti la ilaha illallah, basmalah, alhamdulillah, subhanallah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada al asmaul husna, yaitu sebagai materi pembiasaan juga, seperti ada al-ahad, al-khaliq, ar-rahman, ar-rahim, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat thayyibah, al-asmaul husna, dan pengenalan terhadap sholat 5 waktu sebagai manifestasi iman kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu meyakini adanya rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Kemudian yang kedua ada
aspek akhlak yang meliputi pembiasaan akhlak karimah mahmudah, yaitu dengan disiplin, hidup bersih, ramah, sopan santun, bersyukur, dan lain sebagainya. Kemudian ada menghindari akhlak tercela atau mazmumah, seperti berbicara kotor, berbicara kasar, berbicara yang jorok, ataupun menunjukkan sikap-sikap yang iri, dengki, membangkang, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek adab Islami yang meliputi adab terhadap diri sendiri, yaitu ketika mandi, tidur, buang air besar ataupun kecil, dengan cara berpakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada adab terhadap Allah, yaitu seperti adab di masjid, mengaji dan beribadah. Kemudian yang ketiga adab kepada sesama manusia, yaitu kepada guru, saudara, orang tua, teman, dan tetangga. Kemudian yang keempat ada adab terhadap lingkungan, yaitu kepada binatang dan tumbuhan, dan di tempat-tempat umum. Kemudian yang selanjutnya ada aspek kisah teladan yang meliputi ada kisah-kisah Nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, dan sebagainya. Adapun pengertian akhlak secara definitif, yaitu akhlak merupakan sifat dan tabiat yang melekat pada diri individu. Adapun wujud dari akhlak adalah perbuatan yang dilakukan sehari-hari tanpa banyak pertimbangan atau pemikiran yang panjang. Nah, jenis-jenis akhlak itu secara umum akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada akhlak yang diatur manusia atau akhlak wada'iyah, dan akhlak yang lahir dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala atau akhlak Islam. Yang pertama ada akhlak wada'iyah, itu adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di dalam masyarakat. Pada umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama agar kehidupan bermasyarakat itu menjadi damai, tentram, dan terarah. Adapun rujukan dari akhlak ini adalah dengan logika dan rasio manusia sendiri. Kemudian yang kedua ada akhlak Islam, yaitu mengatur akhlak-akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta mengimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Rujukannya adalah dari Allah, baik itu tertuang dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun metode yang tepat dalam pembelajaran akhlak adalah dengan metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, agar siswa itu dapat berperan aktif dalam kegiatan berlangsung, agar siswa itu juga nyaman dengan teologinya atau dengan tata cara pembelajarannya. Bagaimana sih caranya agar siswa itu nyaman? Nah, itu bisa dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan dengan menerapkan metode ataupun model pembelajaran yang bervariasi. Menjadi guru juga yang harus yang tegas dan juga tidak membosankan, atau bisa juga dengan menyepakati aturan bersama dengan antara guru dan murid. Dan juga dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar itu ada 4, yaitu dengan memberikan pengajaran perbaikan, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi, memberikan motivasi belajar, dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode-metode untuk pembelajaran membaca dan menulis Al-Quran. Pengertian dari baca tulis Al-Quran sendiri yaitu merupakan kegiatan seseorang dalam melisankan serta melambangkan huruf-huruf Al-Quran. Sementara kompetensi dari baca tulis Al-Quran sendiri yaitu merupakan kesanggupan seseorang dalam melisankan atau membunyikan, melafalkan, serta melambangkan huruf-huruf Al-Quran. Dan dapat kita pahami bahwa pendidikan Al-Quran itu merupakan salah satu materi atau bahan pelajaran dalam pendidikan yang lama untuk mengarahkan siswa itu kepada kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menghayati Al-Quran untuk menjadikannya sebagai pedoman hidupnya. Kemudian adapun metode-metode membaca dan menulis Al-Quran, yaitu metode yang digunakan dalam proses
belajar mengajar itu disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai terlebih dahulu. Dalam penggunaan metode itu juga bergantung pada yang pertama, tujuan yang ingin dicapai pada proses belajar mengajar. Kemudian siswa yang belajar mengenai kemampuan dan latar belakangnya. Kemudian guru yang mengajar mengenai kompetensi dan latar belakangnya. Keadaan proses belajar mengajar dan alat dan sarana yang tersedia. Dalam pembelajaran Al-Quran tersendiri, yaitu metode itu memegang peranan yang tidak kalah penting dalam komponen-komponen lain. Metode baca dan tulis Al-Quran itu adalah suatu cara ataupun jalan untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran untuk dapat membaca dan menulis Al-Quran. Seseorang harus terlebih dahulu mengenal huruf-hurufnya, karena tanpanya adalah tidak dimungkinkan bisa membaca ataupun menulis Al-Quran. Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran itu dibagi menjadi dua metodik, yaitu yang pertama metode umum dan yang kedua metode khusus. Metode khusus itu meliputi metode Iqra dan Qiraati. Adapun yang termasuk metode umum adalah ada metode ceramah, yang dimana disebut juga dengan metode Mawaidoh Hasanah, yang merupakan metode pembelajaran yang sangat populer di kalangan para pendidik agama Islam saat ini. Dengan cara yaitu menyampaikan suatu pelajaran tertentu dengan cara penuturan secara lisan kepada anak didik atau halayak ramai. Metode ceramah ini juga merupakan salah satu metode yang baik digunakan untuk menyampaikan materi yang sulit disampaikan dengan cara lain, seperti menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis, persoalan keimanan, juga sejarah keimanan. Nah, metode ceramah ini merupakan metode yang tepat digunakan jika ingin menerangkan pelajaran mengenai pengertian tajwid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada metode latihan atau drill, yaitu merupakan metode pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, materi yang bisa diajarkan dengan metode ini diantaranya adalah materi yang bersifat pembiasaan seperti ibadah sholat, menghafali jenazah, atau baca tulis Al-Quran dan lain sebagainya. Namun secara umum metode latihan ini biasanya digunakan agar siswa itu memiliki kemampuan motorik atau gerak seperti menghafalkan kata-kata, menulis, dan mempergunakan alat. Juga mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, atau menjumlahkan. Dan juga memiliki kemampuan untuk menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan keadaan yang lain. Adapun keuntungan dengan menggunakan metode latihan atau drill ini yaitu bahan pelajaran yang diberikan dalam suasana yang sungguh-sungguh akan lebih kokoh tertanam dalam daya ingatan siswa, karena seluruh pikiran, perasaan, kemauan itu dikonsentrasikan pada pelajaran yang dilatihkan. Dan juga anak didik itu dapat mempergunakan daya pikirnya dengan bertambah baik, karena dengan pengajaran yang baik maka anak didik dapat menjadi lebih baik dan teratur. Kemudian ada metode tanya jawab, yaitu penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid itu menjawab, atau suatu metode di dalam pendidikan di mana guru itu bertanya sedangkan murid menjawab. Misalkan seperti contoh, guru membacakan suatu surat dan ditanyakan, di sini ada bacaan apa di sini. Kemudian murid-murid menjawab seperti itu. Namun pastinya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu situasi kelas itu akan lebih anak-anaknya itu akan lebih aktif berpikir dan juga menyampaikan buah pikirannya dengan berbicara dan menjawab pertanyaan tersebut. Adapun kekurangan daripada itu adalah apabila terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi, bisa memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, dan juga tidak dapat secara tepat itu merangkum bahan-bahan
pelajaran yang ada. Kemudian ada dengan metode demonstrasi, di mana metode ini merupakan metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperhatikan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Demonstrasi ini merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab itu dapat membantu anak didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar dan adanya. Suatu proses pembelajaran itu dikatakan berhasil jika tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya itu sudah tercapai. Apabila dikaitkan dengan pembelajaran Al-Quran yang dilakukan masih belum memuaskan, baik dari segi bacaan, hafalan, atau dalam menerjemah ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, agar minat peserta didik itu kembali tumbuh dalam mengikuti pembelajaran Al-Quran, sehingga menghasilkan proses yang baik dan akan bermuara kepada hasil belajar yang sempurna juga. Bisa dilakukan dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan melibatkan media pembelajaran seperti yang berbasis teknologi informasi komunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menghafal, dan menerjemahkan Al-Quran. Adapun model pembelajaran yang bisa menjadi sebuah solusi pembelajaran Al-Quran ialah menerapkan model seperti salah satunya itu pembelajaran menggunakan teknologi informasi komunikasi tadi, dan media pembelajaran yang digunakan adalah dengan CD. Biasanya anak itu lebih menyukai dengan tayangan-tayangan yang kita sampaikan daripada mendengarkan gurunya dalam menjelaskan, karena dengan memberikan tampilan di layar akan lebih menggugah pikiran anak untuk lebih berpikir maju dengan misalkan dipertontonkan kisah-kisah Nabi seperti itu, sehingga kita itu dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan pengaruhnya itu terhadap siswa itu sejauh mana. Dan juga tujuan dari pembelajaran agama Islam ini sendiri adalah khususnya Al-Quran itu agar semua peserta didik memiliki keimanan yang kuat, kecintaan terhadap Allah, Rasul, dan kecintaan juga terhadap Al-Quran. Yang pastinya juga memiliki beberapa kendala saat mengaplikasikan dalam proses pembelajarannya juga. Namun setidaknya kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu sudah melakukan hal-hal yang memang menurut kita itu mampu untuk diterima oleh murid, dan setidaknya sedikit tidak membosankan untuk ditayangkan atau disampaikan kepada siswa-siswa. Yang diharapkan juga dengan adanya berbagai macam metode yang ada dalam pembelajaran agama Islam ini, itu dapat meningkatkan pemikiran yang lebih inovatif lagi yang dimiliki oleh guru untuk dituangkan kepada siswa-siswanya. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.